Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiantika Diva Ayu Arianti dengan nomor induk mahasiswa 212400050 dari kelas PAIH. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ilmu pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan artikel yang bertemakan rekonstruksi makna pembelajaran dan pengajaran di tengah dinamika kurikulum merdeka, yaitu pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran adalah aktivitas guru yang menyampaikan pengetahuan kepada siswa, yaitu bersifat satu arah. Sedangkan pembelajaran atau learning yaitu proses dua arah antara guru dan siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran aktif dan diferensiasi. Yang ketiga, tantangan miskonsepsi, ketimpangan sumber daya, kesiapan guru, serta solusi pelatihan guru antara kolaborasi lintas sektor serta sarana pendukung. Perbedaan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, pengajaran adalah fokus pada guru, transfer materi, dan yang ketiga, satu arah. Sedangkan pembelajaran adalah fokus pada siswa, interaksi dan konstruksi, serta dua arah atau interaktif. Selanjutnya adalah tantangan kurikulum merdeka. Dalam pelaksanaannya, kurikulum merdeka menghadapi banyak sekali tantangan di lapangan. Beberapa masalah yang dominan adalah banyaknya guru yang belum memahami esensi dari kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian ada infrastruktur dan fasilitas sekolah yang belum merata, apalagi di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Guru dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Padahal tidak semua guru itu memiliki pelatihan yang cukup. Yang keempat adalah beban mental guru bertambah karena merasa terbebani dari semua kesulitan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada permasalahan implementasi. Dalam implementasi kurikulum merdeka pun menimbulkan banyak sekali masalah. Di antaranya yang pertama adalah miskonsepsi, yaitu kurangnya pemahaman atau hanya mengganti metode, bukan pendekatan. Yang kedua, kebebasan siswa untuk memilih pelajaran malah membuat siswa itu bingung apa yang dia sukai dan apa yang kurang dia kuasai. Siswa malah bingung dengan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, tidak semua sekolah siap dengan infrastruktur. Sekolah yang ada di desa dan sekolah yang ada di kota sangat jauh sekali infrastrukturnya, dan itu juga menjadi permasalahan yang rumit dalam kurikulum merdeka. Lanjut lagi, kemudian ada solusi yang diusulkan dari seluruh permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, pelatihan berkelanjutan untuk guru. Guru harus rutin dilatih agar tidak hanya paham teknis, tapi juga esensi dari kurikulum merdeka itu sendiri. Yang kedua, penyediaan modul dan media pembelajaran siap pakai. Pemerintah perlu menyediakan modul dan alat pembelajaran berbasis proyek yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang ketiga adalah workshop dan mentoring. Workshop bersama Dinas Pendidikan dan program mentoring guru antar sekolah bisa menguatkan pemahaman dan adaptasi antar guru. Yang keempat adalah pemanfaat teknologi. Bimbingan pelajaran digital adaptif bisa membantu siswa mengejar pembelajaran yang belum dikuasai, sehingga resiko kebingungan siswa pada pelajaran yang tidak dipilih sangat minim atau kecil. Pada digitalisasi harus disertai dengan pengadaan alat belajar yang merata di setiap jenjang pendidikan, karena kembali lagi pemerataan pendidikan di antara daerah di kota dan di desa masih mengalami kesenjangan.
Dari sekian banyaknya masalah dalam implementasi dan berbagai esensi dari kurikulum merdeka, tidak dipungkiri tetap memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kurikulum merdeka diantaranya adalah yang pertama, siswa lebih terlibat aktif karena pada kurikulum merdeka benar-benar memanfaatkan penalaran siswa dan keaktifan siswanya untuk memberikan nilai. Yang kedua, materi bisa disesuaikan dengan minat dan kebutuhan, jadi siswa tidak merasa dipaksa jika dia tidak menyukai pelajaran itu. Yang ketiga adalah mendukung pembelajaran abad 21, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif. Seperti apabila ada positif, pasti akan ada sisi negatif. Sisi negatif sendiri dari kurikulum merdeka adalah yang pertama, guru dan siswa kebingungan karena belum mengerti esensi daripada kurikulum merdeka tersebut. Karena pada kurikulum merdeka pun tidak terdapat modul atau bahan ajar. Yang kedua, perubahan terlalu cepat tanpa sosialisasi. Perlu kita ketahui sendiri bahwa kurikulum di Indonesia sering saja berubah-ubah, mungkin bahkan setiap 5 tahun sekali kurikulum di Indonesia berubah-ubah. Belum sampai terjadi pemerataan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, namun kurikulum sudah berubah lagi. Yang ketiga, ada ketimpangan infrastruktur antar sekolah yang membuat hasil tidak merata. Karena perbedaannya pemerataan pendidikan dan juga pemerataan penduduk yang ada di Indonesia, maka menjadi kesenjangan dan ketimpangan antara daerah di kota dan daerah di desa. Daerah di kota mungkin lebih siap untuk menerima segala perubahan dan mobilisasi dengan cepat. Namun daerah di desa mungkin cenderung lebih lambat karena informasi tidak diterima dengan secepat itu. Baik, masuk kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan atau artikel yang saya review ini adalah yang pertama, pengajaran dan pembelajaran itu berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Apalagi di implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran dan pengajaran selalu berusaha atau bekerja sama untuk saling melengkapi. Yang kedua, kurikulum merdeka memang bagus, tetapi dalam implementasinya masih menjadi tantangan untuk sebagian besar penduduk rakyat Indonesia. Yang ketiga, butuh kerjasama dari semua pihak agar kurikulum merdeka ini berhasil, baik itu dari instansi, pemerintah, siswa, guru, semuanya harus terlibat agar kurikulum merdeka ini berhasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.